Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan drama romantis yang cocok untuk kalian tonton yang berjudul Papa to Musume no Kakan. Nah, drama ini berasal dari Jepang. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Episode pertama ini kita diperlihatkan Koume, si gadis cupu bertemu sosok pria bernama Kenta saat ia masih SMP. Bagi Koume, Kenta adalah pangeran berkuda putih, jauh berbeda dengan dirinya yang cupu. Oleh sebab itu, Koume memendam perasaannya sampai mereka sama-sama bersekolah di SMA. Meski saat ini Koume sudah tumbuh menjadi gadis cantik, ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Rasanya tetap jauh berbeda memandang Kenta yang dengan keretanya menjadi bintang di lapangan. Namun sebaliknya, teman Koume bernama Ritsuke terus mendorongnya untuk jujur pada Kenta sebelum terlambat. Bahkan Ritsuke berbaik hati memberikan kontak Kenta. Meski percuma saja karena Koume belum berani menghubunginya. Dan Koume sungguh tidak menyangka jika ada pria yang akan menghalangi cintanya suatu saat nanti. Koume tinggal bersama ibu dan ayahnya, atau kita sebut saja papa. Koume tidak dekat dengan papa dan selalu merasa kesal dengan sikap cerobohnya. Apalagi dengan kebiasaan papa mengulang-ulang cerita, sampai Koume hafal betul kalimat yang akan ia ucapkan. Sementara itu, papa tidak mengira Koume berubah menjauhinya saat remaja, karena sejak kecil Koume bahkan mengidolakannya. Di pagi yang cerah, sebelum Koume dan papa pergi, ibunya memberikan jimat keberuntungan dari nenek. Meski enggan memakai jimat itu, tapi Koume tetap memakainya saat berangkat sekolah. Ia menjalani keseruan masa sekolah bersama Ritsuko yang sudah menjadi teman dekatnya. Namun berbeda dari Koume, Ritsuko sangat dekat dengan ayahnya, sampai membuat Koume merasa heran. Padahal Ritsuko menganggap itu sebagai hal biasa saja. Sebagai teman, Ritsuko sangat suportif. Ia bahkan menjodohkan Koume dengan Kenta melalui pacarnya, yang mana adalah teman dekat Kenta. Namun sayangnya, Kenta mengaku belum merasa tertarik dengan gadis manapun, karena prioritasnya saat ini adalah pertandingan sepak bola. Sepulang sekolah, Koume berjalan dengan papa membicarakan jimat keberuntungan. Meskipun Koume bersikap cuek, tapi papa tetap mengajaknya mengobrol. Lalu tiba-tiba saja, tumpukan pipa besi roboh nyaris menimpa Koume. Di saat itu, Kenta yang berada di sana berlari untuk menyelamatkan Koume yang lebih dulu dilindungi papa. Keduanya berakhir tak sadarkan diri di rumah sakit. Keesokan paginya, Ritsuko menangisi kondisi sahabatnya itu. Melihat kecilnya harapan Koume bisa sembuh, Kenta jadi ingin melihat gadis itu secara langsung. Diam-diam, Kenta memang mempunyai rasa tertarik pada Koume semenjak pertemuan mereka di SMP. Ia membantu Koume yang ceroboh kehilangan kartu ujiannya, dan rupanya kenangan itu membekas dalam ingatan Kenta. Beberapa saat kemudian, papa dan Koume akhirnya siuman. Ibunya begitu senang saat melihat keluarga tercintanya berhasil selamat dari koma. Namun ada sesuatu yang janggal. Betapa terkejutnya saat keduanya menyadari jika tubuh dan jiwa mereka tertukar. Jiwa Koume berada di tubuh ayah, begitu sebaliknya. Mereka pun berteriak histeris. Lalu tak lama kemudian, Kenta datang dan langsung memeluk tubuh Koume, di mana di dalamnya ada jiwa ayah. Koume bersikap cuek dan menjaga jarak, sampai-sampai membuat Koume asli dalam tubuh ayah merasa kesal menyia-nyiakan momen langka dalam hidupnya. Sempat berharap tubuh mereka kembali sinkron saat terbangun, tapi rupanya hal itu tidak berlaku. Sampai pulang dari rumah sakit, keduanya tetap terperangkap dalam tubuh yang salah. Mereka akhirnya sepakat untuk menyembunyikan rahasia ini daripada dikira gila. Sebenarnya ibunya merasa ada yang aneh dengan papa dan Koume, tapi ia tidak terlalu ambil pusing. Dan keseruan jiwa tertukar ini akhirnya dimulai.
Koume tidak rela jika papa harus mandi dengan tubuhnya. Jadilah ia yang menggantikan baju untuk tubuhnya. Kocaknya, papa sampai harus menahan kencing karena larangan dari Koume untuk tidak menggunakan tubuhnya. Pertukaran jiwa ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Koume dalam tubuh papa harus bekerja, sedangkan papa dalam tubuh Koume yang berangkat sekolah. Dan pada malam itu, Kenta tiba-tiba saja menghubungi Koume yang membuatnya berteriak kegirangan. Ia mengajak mereka bertemu di hari Sabtu, namun papa sedikit kesal karena anak gadisnya sudah mulai suka-sukaan dengan teman cowoknya. どうしてあの場所にいたんですか? 川原に話したいことがあったんだ。 Hari pertama papa bersekolah pun tiba. Melihat tubuh Koume ada di sekolah, Ritsuko langsung memanggilnya dengan ceria. Tapi ia dibuat heran saat Koume menyapanya dengan aneh. Seperti kata-kata orang tua, untung saja Ritsuko langsung membahas Kenta. Mengingat soal Kenta, Koume bergegas menemui cowok itu untuk membahas pertemuannya Sabtu besok yang ia sebut sebagai kencan. Berbanding terbalik 180 derajat, Koume tidak lagi malu-malu, tapi bertindak cukup agresif sampai membuat Kenta kehabisan kata. Duh, bagaimana keseruan kencan Kenta dan Koume yang di dalamnya ada jiwa papa. Nantikan kelanjutan ceritanya di episode berikutnya.